Saya tadi pagi juga WA Pak Darmo untuk supaya terlibat dalam kegiatan ini. Sebenarnya program co-firing nasional itu harus gimana sih? Senja menghapus dunia dan luka, hampa menghapus tawa dan senyuman. Online talk show yang kedua telah kita selesaikan dengan sangat baik, sangat seru, dan juga sangat berkualitas, yang mana kita mempertemukan sejumlah stakeholders, ada dari sisi pemerintah, ada dari sisi supplier, dan juga dari sisi buyer, yang mana mereka saling memberikan masukan sehingga program co-firing ini diharapkan bisa dapat berjalan dengan baik di kemudian hari. Model bisnis yang diterapkan di subholding energi primer ke Genco atau Indonesia Power dan Nusantara Power itu adalah service fee. Ini yang namanya kita sebut dengan service provider. Yang dilakukan oleh EPI itu adalah mendevelop ekosistem, jadi mencari sumber-sumber pasokan biomas, kemudian melakukan kontrak pengadaan antara pepasok dengan Nusantara Power atau Indonesia Power. Karena yang terberat dari biomas ini adalah sektor angkutan. Logistiknya ini sangat mahal. Dalam cost komponennya per tonnya itu 2 kali lipat dari batu bara, mengingat beratnya yang sangat ringan. Peraturan Menteri SDM 12 itu kan di situ ada pasal yang menyebutkan ada harga 1,2 FOB plus transport. Terus yang kedua ada prioritas dispatch terhadap PLTU yang melakukan co-firing. Itu merupakan enabler terhadap roadmap. Sebenarnya kan 1,2 itu kan bukan harga mati ya. Jadi kalau kita lihat dari yang tersurat di dalam permen itu adalah bisa dievaluasi setiap tahunnya ya. Ya, jadi sementara ini pun itu kami agak sulit mencari pasokan yang sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh PLTU. Strategi menuju 10,2 juta ton Pak di 2025. Apakah nanti akan tetap menggunakan limbah sebagai proporsi mayoritas? Diskusi ini sangat penting sehingga informasi, kemudian pemikiran, dan juga strategi-strategi itu bisa dikolaborasikan bersama. Karena program ini adalah program yang baru berjalan dari tahun 2020, jadi menurut saya, menurut kami, menurut MEBI, program co-firing ini layak untuk diperjuangkan. Memang masih perlu effort yang cukup besar, tapi dengan kita berkolaborasi, maka insya Allah program co-firing ini akan menjadi gema yang menasional bahkan mendunia dan bisa berkontribusi pada dekarbonisasi dan juga transisi energi. Intinya adalah kita semua ingin melakukan perbaikan dari sisi pengurangan emisi gas rumah kaca. Di situ juga tersurat bahwa perdagangan karbon dari co-firing ini adalah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku ya. Pemiliknya karbon itu adalah pelaksana co-firing itu sendiri ya. Kemudian kalau dari sisi perdagangan karbonnya memang kami dari vendor tidak bisa berharap apa-apa karena ini sudah menjadi hak dari user ya, dari PLN, sehingga kami mensupport. Kita harus mengapresiasi kepada pemerintah, pada kementerian yang sudah meluncurkan Permen 12 tahun 2023 ini. Ini menjadi celah pintu masuk pemanfaatan dari biomasa secara masif. Saksikan online talk show MEBI yang ketiga pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, di mana kita akan membahas tentang pemanfaatan kompor biomasa untuk menggantikan LPG, minyak tanah, dan juga kayu bakar untuk memasak. Kenapa memasak? Karena setiap orang butuh makan. Jadi, saksikan ya.